Oke, kita konsentrasi sekarang. Nih, antara dua teman-temanmu ini sudah berbeda tapi intinya sama. Intinya di bagian pertama tadi, bagian pendahuluan, mana coretanku tadi ya? Aku coret-coret tadi. Bagian pendahuluan itu bagian awal-awalannya di latar belakang satu atau dua paragraf biasanya pembuka cerita. Kalau di sini bercerita tentang perusahaan adalah bentuk organisasi, sementara kawanmu satunya perusahaan adalah entitas bisnis, ya. Kemudian tujuan, ini salah satu tujuan. Nah, kayak gini sudah dikatakan bukan plagiasi. Bukan plagiasi karena kamu menceritakan ulang kan? Nah, semudah itu membuat cerita. Lanjut di sini kelanjutannya kinerja perusahaan menentukan pencapaian, ya. Kemudian apalagi di situ? Dalam dunia bisnis profitabilitas ini bercerita tentang mulai masuk tentang apa itu? Konten, bagian konten sebenarnya dia itu. Tapi kita lihat aja nanti di paragraf selanjutnya, ya. Nah, ini dia profitabilitas memegang peranan penting. Kalau dia di sini profitabilitas perusahaan telah menjadi kriteria utama. Paham maksudnya kan? Oke, kita buka paragraf selanjutnya narasinya. Baru dia menceritakan berbagai macam rasio. Rasio profitabilitas itu ada dua. Rasio return on asset. Nah, return on asset itu pendapatan dibagi dengan aset. Satunya pendapatan dibagi modal. Nah, itu salah satunya. Nah, di sini diceritakan, ingat, ini kalau berbahasa asing harus dimiringkan. Nih, dimiringkan. Kecuali bahasa Arab, bahasa bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang yang kamu lampirkan, tidak perlu dimiringkan. Karena kamu juga nggak bisa baca. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Perkembangan ekonomi semakin berkembang mempengaruhi beberapa lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan bisnis. Nah, dengan munculnya industri berbasis pengetahuan baru, nah, dihadapkan dengan munculnya. Oleh karena itu, pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan posisi pasar. Kita lihat punya temanmu bagaimana menceritakan yang di sini. Seiring perkembangan ekonomi global dari waktu berkembang mempengaruhi berbagai lingkungan diantaranya lingkungan bisnis. Pelaku bisnis dihadapkan dengan munculnya industri baru yang berbasis pengetahuan. Bisa juga kamu ganti kata lainnya berbasis apa? Pengembangan teknologi informasi, perkembangan. Ibaratnya kayak handphone, sekarang kan muncul iPhone 15 yang berubah pakai USB-C ya. Alhamdulillah aku nggak jadi beli. Karena belum ada launching. Oleh karena itu, nah, knowledge asset menjadi sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nah, perusahaan mempertahankan daya saingnya dengan mengembangkan strategi kebijakan berdasarkan kondisi pasar. Perusahaan berubah dari bisnis berbasis tenaga kerja menjadi bisnis berbasis pengetahuan, teknologi. Kalau zaman dulu bisnis itu berbasis apa? Kalau kita tadi tenaga kerja. Jadi harus ibaratnya contohnya aja sistem parkir ya. Kalau dulu ada sistem parkir, orang yang jaga parkir. Kalau sekarang sistem parkirnya hendaknya online apa? Apa? Yang pakai gini-gini tuh. Pakai sistem, pakai software ya, bukan online, pakai software. Nah, sistem pakai software. Terus orang yang menjaganya cukup satu orang aja yang kasir penerima kan? Coba zaman beberapa puluh tahun lalu nggak ada yang kayak gitu. Dan beberapa mall baru mengadopsi sistem-sistem kayak gitu 10 tahun ke bawah ini. Nah itu semakin orang bersaing semakin mudah. Dia semakin menguasai teknologi, semakin memanfaatkan kecanggihan teknologi, maka terjadi efisiensi biaya. Contohnya kayak Bank BCA. Bank BCA itu paling sedikit menerima karyawan. Terus kenapa? Dia memaksimalkan ATM setor tunai di mana-mana. Ya, ATM tarik tunai di mana-mana. Bahkan sekarang kalau mau ganti kartu ATM, ada mesin ganti kartunya. Fungsi otorisasi pejabat-pejabatnya di BCA itu sudah sedikit. Tapi kalau Bank Kaltim Syariah, Bank Kaltim Konven, itu semuanya kenapa banyak orang?
sedikit teknologi supaya kalian yang lulusan-lulusan ini bisa terserap dipekerjakan. Makanya teknologi disesuaikan. Ya, kenapa sih Bang Kaltim ini? Wah, padahal kalau sudah kerja di bank luar biasa kamu. Wah, fotoan ya kan di kacanya bank. Nah, sama juga kayak foto di kacanya mall. Nah, kita lanjut. Nih baru membahas intelektual kapital ya. Nah, ini dia ceritanya itu sudah masuk kategori apa di situ ya. Ada di situ namanya konten, sudah membahas konten. Konten yang dibahas di situ ada fenomena. Fenomenanya adalah bagaimana tentang berbasis pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya intelektual kapital mulai dimanfaatkan dalam persaingan. Itu fenomenanya. Ya, fenomena-fenomena tuh bisa berupa masalah, bisa berupa kejadian. Atau gini, kemarin kita belum buka skripsi akuntansi biaya ya. Coba kita buka ya, kita lihat fenomenanya ya. Konsentrasi ya. Apa judulnya? Skripsi titik PDF tanda plus akuntansi biaya. Ada kagak? Kita buka Google. Nih, skripsi analisis pengelolaan biaya bahan baku pada PT. Nah, ya kan ini analisis perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode job order costing. Nah, kadang-kadang penentuan variable costing dengan full costing itu kebanyakan gara-gara lemah di metodologi, banyak yang salah paham. Ya, ibaratnya jualan kebab pakai variable costing, full costing. Padahal yang variable costing itu kan ada biaya variabel ya, ada BTK, apalagi BOP terus. Nah, apakah layak kalau diusaha kayak jualan kebab di pinggir jalan? Ya, tapi ada yang ambil. Nah, kenapa? Karena kurangnya mereka membaca dan kepepet disuruh kumpulkan judul. Makanya aku target di sini kalau bisa kamu sudah pegang judul, sudah bisa pegang proposal ya. Jadi tidak kaget nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita lihat di bagiannya apakah ada kalimat pembuka, apakah ada kontennya dia, ada fenomenanya di judul ini. Judulnya adalah, kelihatan kah bosku? Sebentar, abang ganalin. Analisis perhitungan HPP dengan menggunakan metode job order costing. Jadi dia baru memasang biayanya ketika ada order pada CP Dea Purni. Jadi kamu cari UMKM di sini yang solmil yang buka jendela, bikin lemari ya kan? Banyak di sini. Itu bisa jadikan objek. Ada keluargamu, ommu, pak demu, tantemu, abangmu. Kalau Nah, ini penelitiannya kuantitatif apa kualitatif? Kuali kan? Oke, inilah ciri khas orang akuntansi, banyak kualinya. Ya, ini kita lihat, nih kalimat pembukanya. Oh, perdagangan bebas. Oh, luar biasa. Dagang aja bebas. Nah, nih, perdagangan bebas sangat berpengaruh terhadap dunia usaha berdampak pada persaingan yang semakin ketat dihadapi para pengusaha manufaktur khususnya Indonesia. Nah, masih kalimat pembuka. Dalam hal ini, pengusaha dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan usaha. Perusahaan dituntut untuk mempersiapkan strategi dan dalam menghadapi persaingan. Demi mempertahankan kelangsungan usaha, perusahaan dituntut memperhatikan efektivitas dan efisien. Nah, baru lagi masih ada kalimat ini nih. Dalam dunia usaha manufaktur, baru mulai mengerucut sedikit ya. Paragraf pembuka yang kedua, penggunaan biaya yang tidak efisien merupakan suatu bentuk masalah besar. Karena tujuan perusahaan yang pertama, memaksimalkan laba sama menekan biaya. Itu tujuan utama perusahaan. Kalau biayanya ditekan, artinya stabil kan, bisa nambah kan, labanya bisa banyak kan, atau memaksimalkan penjualan. Para pengusaha umumnya sulit menaikkan harga jual demi mempertahankan pelanggan, walaupun biaya produksi semakin besar diakibatkan harga biaya bahan baku mengalami kenaikan. Kamu tahu nggak sekarang naik nilai tukar dolarnya lagi inflasi sekarang?
gaji pegawai kan naik ya. Tapi pada kenyataan ada tuh nilai dolar tuh tinggi daripada rupiah sekarang. 15 ribuan. Nah, cuman nggak kerasa kan? Ya, karena kamu nggak cari duit. Nah, lanjut. Nah, menurut Hansen dan Mowen, nah ini mulai ada kutipan buku ya. Nanti cara mengutipnya apa pakai Mendeley kan kemarin sudah belajar. Harga produksi adalah mewakili jumlah biaya barang diselesaikan pada periode tertentu. Menurut Rainbow Kinney, nah ada dua orang, jadi pada dasarnya semakin besar nih membangun opini. Menurut si ini, menurut ini baru dibangun sebuah opini. Ya. Nah, kamu bisa nggak menceritakan kayak gini? Kalau nggak bisa, mulai dari copy paste. Tapi kalau bisa menganalisis kayak gini, keren kamu. Makanya latihan dari sekarang ya. Nih, menurut Saputri juga, setiap perusahaan perhitungan HPP tidak ada namanya overcost, kelebihan beban. Kalau Saputri 2013 seperti ini, artinya apa? Dari jurnal, bukan dari buku. Ya, dari artikel ilmiah kayak gini. Kalau cari artikel itu, nih, Axis Paul Ness, jurnal Axis nih. Jadi kalian bisa ngambil dari jurnal ini. Nih, analisis penilaian kinerja keuangan Bank Sentral Asia, definisi Muhammad Khadafi, ya kan? Pernah diajar orangnya? Nih, Selawati, nah, nih pengaruh audit internal, ya kan? Nah, ini rujukan-rujukan ini bisa kamu ambil, dijadikan latar belakangmu, tulisan-tulisan dosen-dosen kita ini. Tuh. Pengunjungnya Indonesia 26.000, ya kan? California 13, India 34, orang Jepang 40, ya kan? Bubuhan Sawadikap 10 orang aja. Ya, kalau Sawadikap. Nah ini artikel-artikel kayak gini yang dicari. Dan artikel e-jurnal nggak cuma di sini aja. Ya. Oke, kembali ke sini. Baru di sini membahas tentang variabel penelitiannya apa kira-kira yang kualitatif ini? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau yang ini kan punya tadi kan ada tuh fenomena, ada yang namanya kedua variabel apa dan fungsi variabel itu apa di dalam masalah itu. Kalau punya temenmu ini variabelnya apa tadi? Intelektual sama apa? Yang tersangkut tadi. Judulnya apa nih skripsinya? Judulnya apa yang kamu buat nih? Masih ingat nggak? Aku lupa. Pengaruh intelektual kapital, current ratio, total asset turnover terhadap profitabilitas. Otomatis kan sudah ada cerita variabelnya itu di penelitian itu ya. Tadi ada menceritakan tentang intelektual kapital. Kemudian ada menceritakan profit yang ya. Oke. Nanti ada lagi apa itu yang dimasukkan ya ini. Intinya apa nih? Nanti variabel ini untuk membangun sebuah masalah. Ya, nanti masalahnya itu diselesaikan. Atau kalau nggak mau pusing, aku sebut fungsinya aja. Kadang-kadang kalau kepanjangan kata itu membuat orang pusing. Maka satu kata aja buat kamu mengerti. Ya, lope-lope. Lanjut. Jangan beleng-beleng ya. Nah, lanjut di sini. Ini intellectual capital, ya kan, bercerita tentang intellectual capital. Nah, mulai masuk itu tentang rasio yang digunakan, current ratio, ya, rasio rancan menurut Prihadi. Kalau di sini apa? Adakah? Ada lagi di sini nih, versi temenmu. Kan keren-keren nih, akhirnya bisa semua kalian menulis. Aku hargai kalian. Nggak sia-sia kamu berjuang, aku hargain. Walaupun copy paste. Pertama kalinya bikin gini. Sudah sering enggak? Pernah sekali. Tapi copy paste murni.
Nih, intelektual kapital merupakan materi intelektual yang telah diformalisasikan, ditangkap, diungkit untuk menciptakan kekayaan dengan menghasilkan suatu aset yang bernilai tinggi. Produk intelektual kapital sebenarnya kalau kamu bikin skripsi aplikasi itu jadi intelektual kapital. Terus kalau di perusahaan kayak si Pak B.J. Habibie menemukan crack apa gitu di pesawat itu ya, dan itu dipakai di semua pesawat penerbangan di dunia, itu intelektual kapital. Jadi setiap pesawat itu dibuat kalau menggunakan konsepnya Pak Habibie dan keluarga-keluarganya dapat yang namanya royalti. Ya, lanjut. Bagaimana intelektual kapital kalau di perusahaan? Contohnya apa? Nanti akan dibahas di penelitian itu, yang di skripsi yang contoh itu. Oke, lanjut. Di sini bercerita tentang punyanya si Siri ini. Wujud fisik, Promon CD menemukan rata-rata jumlah atribut microchip yang diungkapkan dalam laporan tahunan BUMN Indonesia adalah 56%. Ada nggak cerita microchip di tempat temanmu yang satunya? Ada nggak? Nggak ada. Ayo sudah, kita lanjut yang ini dulu ya. Nanti kita ke yang kualitatif. Rasio ini menunjukkan bahwa BUMN menjadi pentingnya lembaga perkreditan. Kemudian tumbuhnya mengenai modal intelektual. Kemudian modal intelektual pakai metode perhitungannya apa ini? Ini rumusnya, rasio value added intelligence coefficient. Nah, yang digunakan nilai tambah yang dihasilkan oleh kapasitas intelektual perusahaan. Menurut Ulum bahwa modal intelektual kapital adalah prediktor kinerja masa depan perusahaan, di mana value added capital employed merupakan kemampuan perusahaan mengelola sumber kapital aset jika dikelola dengan akan menambah nilai perusahaan. Ini rasio semua ini. Ini dapat nilainya bagaimana nanti ketika kita mulai menyusun bab 3. Ya, ketika menyusun bab 3 kita baru paham ini. Kalau sekarang kita bahasa planet apa ini? Bahasa Bugis ini. Nah, baru masuk di situ ada istilahnya studi empiris yang kalian buat itu atau penelitian terdahulu. Makanya di sini ada penelitian semua nih, penelitian. Ada enggak penelitian orang di sini? Ada enggak? Penelitian punya kawanmu nih. Nah, ini kan membahas penelitian semua ya. Oh, ini penelitian ini akan menggunakan. Nah, ini ada penelitian terdahulu. Jadi cerita si intelektual kapital tadi ceritanya bahas tentang ini, apa ini, terus fungsinya apa? Fungsinya apa tadi dijelaskan. Itu adalah untuk ini. Itu dijelaskan sedikit latar belakang. Kayaknya kamu buat bagian ini. Pakai penelitian terdahulu, pakai hasil dari penelitian yang sama. Jadi di pustaka kalian baca bukunya, buku teori tentang rasio keuangan, rasio ekuitas, ya, return on asset, teori tentang current ratio, teori tentang intelektual kapital dari buku apa. Bahkan minimal yang cetakan itu 10 tahun terakhir kamu menyusun. Itu dipadukan dengan penelitian orang. Supaya apa? Ada landasan untuk menduga, membuat hipotesis. Oh, ternyata kalau diterapkan di perusahaan ini akan berpengaruh signifikan. Nanti setelah itu ada dia penelitian dari berbagai studi empiris, misalnya penelitian A, ya, P1, P2, P3, kita mapping atau kita petakan kayak gini. Ini positif ya, ini negatif. Nah, ada permasalahan kenapa ini positif, kenapa ini negatif, itu namanya permasalahannya. Ada celah di situ, ada gap. Nah, gap itu dibahas berdasarkan permasalahan dan teori.
intelektual kapital pada perusahaan ganti objek, manufaktur kah, perusahaan makanan minuman kah, gitu. Berdasarkan gap ini, gap itu satu perbedaan ini, perbedaan hasil, itu namanya gap. Paham? Lalu pertanyaannya adalah bagaimana gap kalau di kasus kualitatif yang biaya tadi? Ngantuk belum? Nah, untung baca doa, jadi aku sudah lihat malaikat di belakangmu. Malaikat pencabut nyawa. Oke. Oke, kita lihat nih kualitatif. Kita lihat kualitatif. Apakah dia punya gap penelitian di kualitatif yang ini? Nih. Dia bercerita dikit tentang objek. Jadi ini ceritanya. Ini kan bercerita objek ya. Kalau kualitatif dia empirisnya jarang ada. Kalau kualitatif boleh ada, boleh tidak ada. Tapi jarang sekali kalau tentang analisis biaya langsung dia. Jadi mereka fenomenanya tentang perkembangan perusahaan tadi. Variabelnya apa? Variabel biaya yang diperdalam. Terus baru ngambil objek. Objeknya apa itu? Daya Monitor merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk seperti membaca. Ya kan? Daya Monitor terletak di Jalan Suntai, Kota Pekanbaru. Nah itu usahanya terkait fenomena. Usahanya apa aja? Bilang paling cepat copy paste dulu ya. Oke, lanjut. Kita lihat di sini. Perusahaan menggunakan metode harga pokok pesanan dengan memproduksi barang sebagai bentuk pengembangan model yang dibuat sendiri. Perusahaan sudah melakukan riset pasar terlebih dahulu sehingga perusahaan dapat memproduksi. Jadi ada risetnya dia. Lanjut. Nih, perusahaan ini memproduksi sebanyak 18 jenis produk ya. Apa aja produknya dijelaskan lagi. Jadi satu paragraf ini ceritanya, satu paragraf ini membahas tentang perusahaan secara umum. Nah, kalau masih kurang dijelaskan lagi di paragraf selanjutnya ya. Nih, paragraf kedua. Lanjut lagi di sini. Ini dia mulai masuk gapnya. Nih gap permasalahan penelitiannya sudah mulai masuk. Jadi walaupun kita pertama kali buka sudah tahu. Permasalahannya bisa nggak baca? Perhitungan biaya produksi yang dilakukan perusahaan belum tepat. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan masih mengakui beberapa komponen biaya overhead pabrik sebagai bahan baku seperti benang, paku, hektar. Apa itu hektar? Aku nggak tahu. Lem, thinner aku tahu. Aksesoris, ya. Nah, pada jenis produk jati harus diakui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, di sini tugas kalian sebagai peneliti, ya, bukan sekedar nyusun skripsi. Kalau sudah ngambil objek kayak perusahaan tuh, kalian membantu perusahaan untuk merapikan kekusutan dalam perhitungan biaya-biaya. Supaya apa? Skripsi yang kalian buat nanti dapat jadi rujukan dia untuk menghitung biaya selanjutnya, biar dia enak bekerjanya. Supaya lebih efektif sama efisien perusahaan bekerja. Itu tujuannya penelitian tentang akuntansi biaya. Makanya carilah perusahaan yang memang butuh. Ya. Dan itulah kenapa kalian ketika meneliti kepada perusahaan yang kalian sumber, lakukan komunikasi yang bagus sampai selesai. Harapannya apa? Andai kata nanti adik tingkatmu meneliti selanjutnya, ketika kamu sudah lulus bisa ngambil di perusahaan itu. Kalau kamu semena-mena main pergi, nanti perusahaan pada trauma. Memberikan izin kepada mahasiswa akuntansi untuk dijadikan perusahaan mereka objek penelitian. Yang rugi siapa? Adik tingkat kalian. Kalau kalian sudah sarjana, tidak peduli. Oke, lanjut ya. Termasuk perusahaan tidak mengalokasikan biaya tenaga kerja tidak langsung ke dalam BOP, ya kan? Perusahaan juga tidak memasukkan biaya administrasi ke dalam laporan laba rugi. Pertanyaannya adalah, itu kan perusahaannya biasanya usaha-usaha keluarga biasanya. Nah, kenapa sih harus dibikin kayak gini? Kenapa? Oke.
Kalau menurut kita orang akuntansi kan wajib ya. Tapi bagi mereka merasa, oh ini kok mempersulit sementara aku nggak ngambil akuntansi. Ya. Salah satu faktornya kalian ini harus wajib dirubah sesuai dengan teori yang ada. Tapi di kenyataannya perusahaan ini kalau mau besar harus meminjam bantuan, berhutang ke bank kah, berhutang kepada apa? Pinjaman online kah, pinjol kah. Nah, harus jelas laporan akuntansi biayanya, perputaran uangnya, laporan keuangannya. Nah, jadi ibaratnya ini juga solusi kamu ceritakan, Pak, kalau Bapak pakai konsep seperti ini, Bapak ngajukan kredit ke bank lebih mudah karena laporan keuangan Bapak bagus, tertata rapi, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi logikanya begitu. Walaupun kenapa ribut amat kayak warung daeng aja nggak perlu pakai BOP ya. Tuh. Lanjut ya. Nah, ini dia. Berikut perhitungan biaya produksi menurut perusahaan. Makanya kamu ada namanya observasi, survei dulu ketika membuat latar belakang. Kamu harus survei ke perusahaan, minta datanya, ya kan? Pak, ini datanya boleh nggak saya publishkan? Data-data yang ininya Pak. Kalau dia nggak mau ngasih, jangan. Ya, cari objek lain. Tapi kalau dia mau ngasih, boleh Mas. Tapi ini ya, saya minta untuk berapa, aja Pak, berapa ini produk aja. Seperti ini ya. Tahun 2018 dia memproduksi sofa Jaguar minimalis, jumlah unitnya berapa. Kalau nggak usah banyak-banyak, ambil sampel beberapa aja. Walaupun dalam 2018 lebih dari satu produksi. Nah, ini bagus nih, ya, lengkap dia ngasih data tuh. Jenis produk. Nah, surveinya apa? Ini kamu cari. Kamu bikin Excel kayak gini, bikin kertas. Nanti kamu datang ke sana, kamu data. Dari 2018 sofa, unitnya, biaya bahan bakunya berapa, ininya berapa, total biayanya per unitnya berapa. Per unit ini dibagi 194, ya kan? Masuk, logika. Kalau ngantuk dah, pulangan kita. Sabar, aku masih melihat malaikat. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka dilihat perhitungan biaya dilakukan perusahaan sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan total biaya dibagi unit produksi. Nah, penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian sebelumnya. Jadi dia dibolak-balik toh. Jadi pada dasarnya konten ini bisa dibolak-balik. Tidak masalah. Ketika kamu menyusun dilarang. Yang jadi ini panci ini dulu, tidak wajib nih. Ada kalimat pembuka sama kalimat penutup. Yang ini tidak perlu bolak-balik kayak gitu. Ya, yang penting penampilan di ceritanya itu bacanya enak. Ya. Oke, lanjut. Sampai jam berapa ini? Masih lama. Nih. Penelitian ini rujukan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah 2018 dengan objek penelitian yang sama di bidang furnitur atau perabot. Perbedaannya apa? Penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi. Objek penelitian sebelumnya terletak pada di Jepara, sementara objek ini terletak di kota Pekanbaru. Nah, kalau kamu di Samarinda. Nah, ini kalimat penutupnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis perhitungan HPP dengan metode job order costing pada Dea Furniture. Tuh, itu kalimat closingnya. Terus rumusan masalahnya apa? Kalau kualitatif rumusan masalahnya ini aja. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan apakah perhitungan HPP yang dilakukan oleh CP Dea Furniture sudah sesuai dengan prinsip akuntansi? Ya, itu rumusan masalahnya. Nanti dijawab di pembahasan. Ternyata Dea Furniture tidak sesuai dengan akuntansi. Alasannya apa? Kamu ceritakan, terus kamu kasih solusinya. Begitu. Jadi sebuah skripsi, pokoknya skripsi yang cepat tuh tidak usah yang merumitkan diri, yang penting cepat lulus. Cepat kamu cari abang. Ingat, cari abang yang gajinya 2 digit ya. Nah, ini konsep teorinya ya. Sama aja semua, ini bagian ini sama semua. Oke. Kita kembali ke tadi, tulisan yang tadi, kita lihat.
Kita lihat. Nah, ini berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, closingnya ya. Ada nggak di PDF-nya kemarin tentang angka-angkanya? Ada nggak? Mana ya PDF-nya ya kemarin ya? Aku download nggak kemarin? Pakai komputer ini kan? Di mana ya? Iya. Iya. Versananda nggak kemarin ya? Oh, Debbie. Yang kita unlocked kemarin ya? Masih ingat aku karena tulisan unlocked. Gini aja. Nah, kok nggak mau? Sudah. Oke, keganalan. Oke, kita lihat. Nih, punya orang nih yang kamu edit, yang kamu narasikan ulang. Kita lihat punya orang. Intellectual capital, oke ya, bercerita ya. Nah, berkembang munculnya pernyataan standar akuntansi nomor 19 revisi 2000 tentang aktiva berwujud. PSAK ini selalu tiap tahun kadang-kadang ada yang berubah, ada yang enggak. Ya, makanya kalian harus sering-sering akses di Ikatan Akuntan Indonesia. Pernah ngakses? Ya, yang penting pernah. Kalau belum enggak apa-apa. Nah, lanjut di sini penelitian terdahulunya nih. Pumorsi menemukan bahwa rata-rata jumlah atribut IC diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan ini sebesar 56%. Persentase ini menggambarkan bahwa perusahaan publik telah memiliki kesadaran pentingnya IC. Kemudian apalagi? Nih, penelitian siapa lagi di sini? Kita buka. Nih, masih Premesaria. Nih, penelitian dari Dewi 2011. Jadi kamu harus banyak baca rujukan biar kamu bisa kutip di latar belakang. Jadi orang mengutip latar belakang rujukan ini berdasarkan hasil yang dia baca. Nah, value added merupakan kemampuan menurut Premesari. Value added human tadi menurut Tan et al. Kemudian human capital individual merupakan suatu organisasi tercermin dari karyawannya menurut Bontis et al. Struktur capital value added menurut Dewi 2011. Jadi setiap variabel tadi didefinisikan menurut penelitian ahlinya. Paham? Penerapan perusahaan berbasis pengetahuan ditandai dengan adanya Indonesia Moods Emirate Knowledge Enterprise pada tahun 2005. Make, merupakan bentuk pengakuan. Kita lanjut lagi, ini bercerita tentang Make ya. Nih, para pemegang Make, organisasi yang membuktikan sebagai knowledge badge. Dapat dari mana? dunamis.co.id. Artikel yang dibuat dalam website ini juga artikel studi empiris ya. Artikel itu apapun yang ada di halaman website itu studi empiris. Nah, baru di sini Paradina dan Gayatri. Baru sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya memerlukan biaya tidak sedikit. Nih, baru cerita tentang baru nih. Kalau tadi bercerita tentang IC, baru sekarang cerita tentang biaya. Dia bercerita. Kita lanjut lagi. Nah, pinjaman kepada kreditur upaya pemenuhan kebutuhan biaya untuk kegiatan operasional. Rasio yang digunakan apa? Current ratio, ya bercerita current ratio, bercerita dengan TATO, ya total asset turnover, kemudian bercerita tentang apa di sini? Penelitian ini menggunakan perusahaan berada sektor perdagangan eceran. Nah, ini kamu mulai masuk di situ. Objek penelitian. Kalau kamu apa nih? Perusahaan apa? Perusahaan pertanian, perusahaan perkebunan, atau perusahaan manufaktur bisa. Nah, alasan mengapa peneliti menggunakan sektor perdagangan mengacu pada saran Ekowati untuk menggunakan sampel selain manufaktur dan perbankan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar mengandalkan modal fisik dalam kegiatan produksinya sehingga tidak menggeneralisir seluruh jenis perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Ya, maksudnya apa? Kalau perusahaan manufaktur dan perbankan itu lebih detail, tapi perusahaan lain tidak terlalu detail, mengumumkan semuanya. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya.
Ini dia pertumbuhan laba perusahaan retail. Dapat di mana di sini? Kira-kira dapat di mana datanya? Kita coba buka Bursa Efek ya. Bursa Efek Indonesia, pertumbuhan laba perusahaan retail. Nih, laba emiten meroket sepanjang Q2. Nah, ini kan dari berita-berita di sini ya. Nih, ini pertumbuhannya. Nah, ini cewekku lagi belanja. Nih, kuartal ketiga ini bisa kamu copy paste, jadikan rujukan di latar belakangmu. Ini bisa kamu print screen atau copy paste. Ya, karena datanya ini real. Nih, liabilitas, ekuitas ya. Selama kuartal ini per kuartal 2002, tapi bisa kamu kumpulkan tuh selama 5 tahun terakhir seperti ini. Mana? Nih ya. Pertumbuhan laba mana? Ini ya diambil ya. Ini 2022. Gimana cara mencari seluruhnya? Laporannya. Ini dapat di mana datanya? Kita lihat. Dapat di mana datanya? Enggak, mencari kan rata-rata nih, setiap tahun ada ya. Gimana cari yang versi anunya? Ini kan kuartal 3, yang mana kuartal 1 mencarinya? Di mana carinya? Nggak tahu. Nih, Bank Indonesia. Kita lihat laporan perkembangan di Bank Indonesia. Jadi kalau datanya di sini kurang jelas, cari data lagi yang lengkap. Versi PDF di sini kamu ambil. Karena setiap tahun perusahaan kementerian perdagangan perusahaan membuat laporan keuangan yang secara umum. Oh, ini loadingnya berat nih. Oke. Kira-kira bisa nggak kamu cari data ini? Data yang 2018, 19, 20 sampai 22. Bisa? Bisa nggak? Laba perusahaan retail. Bisa nggak? Coba aku pengen tanya logika berpikirnya. Kayak mana cara carinya? Kayak cara menyaring datanya supaya dapat. Paham nggak? Cara menyaring datanya. Cara menyaring datanya kayak gini. Yang pertama kamu cari semua perusahaan retail yang ada di Indonesia ya. Kemudian cari labanya masing-masing di laporan tahunannya. Lihat. Cara menyaring datanya kita memanfaatkan fasilitas Excel untuk membangun si latar belakang tadi ya. Yang pertama perusahaan, nama perusahaan ya, nama perusahaan. Oke. Ini namanya misalnya PTA, PTA, PTB, ini PTC. Ini perusahaan retail. Kemudian di sini kita tulis namanya laba. Laba berapa tahun terakhir? 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun terakhir bosku. Baru di sinilah laba. Dan kamu menggunakan Excel untuk memetakannya. Nih, lihat abang jelaskan. Ya. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Wah, kenapa 2003 enggak ada, Pak? Nah, enggak apa-apa. Kalau ada, masukkan. Kalau enggak ada, cukup 2022. Nah, PTA, PTB, PTC, kita cari di annual report-nya. Ini dia annual report. Misalnya perusahaan apa mau ambil? PT apa? PT apa? Unilever. Ya sudah, Unilever.
Nih, Unilever Indonesia Homepack. Ya, Unilever Indonesia Homepack. Kita cari di sini berita, biasa berita atau investor ya. Biasanya di investor biasanya. Coba kembali ke halaman utamanya mana nih? Investor. Nah, di sini ada namanya publikasi perusahaan, ya. Laporan tahunan atau laporan keuangan atau sustainability. Yang mana? Oke deh, keuangan deh. Oke. 2023 nih triwulan 1 sama triwulan 2. Ya, kita ambil yang apa? Yang paling akhir triwulan ambil triwulan 2 karena dia Desember kalau kagak salah ya. Nah, kita buka bosku. Nih laporan keuangan. Setiap tahun cari laba di sini. Adakah laba? Kita cari nerakanya. Adakah nerakanya? Nih, labanya ya. Tahun 2023 per 30 Juni 27,9. Ini kamu kopai. Misalnya 2023. Di sini ya, anggap aja 2022 ya. Ctrl V. Dan ingat, ini koma-koma, kita titik-titik. Ini kita sesuaikan. Dia dalam jutaan ya, penyebutnya ya. Nah, mana lagi tadi bosku? Mana bosku? Yang 2022 kita kopai. Jadi kita cukup cari tiga ini aja 3 tahun karena ada tahun ke belakangnya. Paham? Paham? Cari laporan keuangan 2023 cari yang ininya karena setiap perusahaan itu menceritakan biasanya 2 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini kamu masukkan ke Excel. Oke, di sini anggap aja ya. Nah, itu dikumpulkan PTA, PTC, baru di sini jumlah, ya kan? Oke, di sini Abang buat 100. Nah, Abang jarang di rumah. Ayo. Ya. Ini contoh doang ya. Nah, nih lihat. Dan ini ingat, kamu perusahaan yang tidak laba atau rugi, jangan kamu masukkan ke bagian ini. Hilangkan dari satu sampel. Kan dari semua perusahaan retail kan ada yang rugi ya? Ada yang rugi kan? Yang rugi jangan kita masukkan untuk perhitungan karena nanti berpengaruh sama datanya ketika dianalisis. Ya, makanya ada nanti kriteria ngambil sampel. Dan ini kita jumlahkan pakai sum di atas ya. Sum buka kurung baru n. Mau kada? Loh kok kada mau? Oh, C-nya kebanyakan sampai C6. Nah, terus ini kita blok ya. Data ini bisa enggak kita grafikan? Bisa. Gimana cara menggrafikannya? Insert apa? Ini. Terus yang mana ininya? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak bikin grafik gimana? Hei. Oke, lihat sebentar, lihat sebentar. Paste ya. Kemudian ini tahun ya. Kita copy ya. Baru kita paste. Loh, kok ini? Oh iya, harusnya paste special value. Paste value-nya aja di paste. Nah, ini kalau mau grafik kan tinggal blok kayak gini. Di blok, baru klik. Tuh. Ya kan? Bisa kan? Nah, perkembangannya inilah di copy paste ke dalam latar belakangmu. Ketika membangun latar belakang supaya bisa yang terbaru. Kenapa grafik ini ada? Dibangun berdasarkan data yang kamu ambil begitu.
Ini namanya sebuah penelitian. Makanya tidak bisa lagi kamu nonton TikTok lebih lama, harus bagi waktu depan laptop sekarang ya. Anda juga belanja, tuh kayak di laptopnya buka TikTok. Oke, lanjut. Lanjut kah? Bisa ngikuti ceritaku? Dikit lagi, 15 menit lagi. Sabar. Nih, trennya baru diceritakan tuh, meskipun naik berapa persen ya. Tingkatnya 27%. Nah, menghitung ininya gimana nih? Menghitung ininya masih ingat enggak? Antar tahun sebelumnya naik-naiknya nih, kenaikannya. Hah? Masih ingat enggak? Enggak ingat. Pelajaran statistik ini dari tahun ini ke sini berapa persen? Dari ini ke sini berapa persen? Atau ini tahun dasarnya? Dari 2018 ke sini naik, ini dibanding naik ya. Atau enggak usah ceritakan naik persennya, meningkat sebesar nilai ini, meningkat sebesar ini, meningkat sebesar ini. Kalau kamu bingung menghitung persentasenya ini. Nih kan ada persentase ya? Ya kan? Kamu ceritakan bukan lagi persentase tapi nilai angkanya. Sebesar berapa, sebesar berapa. Jadi nggak harus totalitas 100%. Ya. Artinya menulis ini harus menggunakan, aku buntu Pak, cepat. Kalau buntu cepat-cepat cari orang yang bisa memecah kebuntuanmu ya. Kalau aku ada di lab langsung kamu lari ke lab Pak, kayak mana buat kayak gini. Paling ku suruh bikinkan kopi dulu. Nih, adapun beberapa penelitian mengenai intelektual kapital telah dilakukan di Indonesia, salah satunya oleh Pak Sitoh. Baru dia main di objek penelitian terdahulunya ya. Nah, dimainkannya. Nah, baru kalimat closing statement-nya nih. Kayak mana nih? Wah, sudah turunkan. Nih, closing statement-nya nih. Nih. Ya kan? Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis mencoba mengangkat hal yang berkaitan dengan IC, CR, aset dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital Current Ratio Total Aset terhadap Profitabilitas Perusahaan Subsektor Perdagangan, eceran tahun 2011 sampai 2016. Permasalahannya ikutin aja nih, enggak apa-apa sama ya. Cuman tahunnya diganti. Ya kan? Nih, oke, sampai di sini dulu yang mau kujelaskan. Selanjutnya, tugas kalian buat satu judul, entah mau biaya apa. Kalau ini kan tugas bersama ya. Sekarang tugas pribadi. Buat latar belakang. Jadi hari Jumat ke hari apa? Hari Sabtu. Jumat, Sabtu kita ke mall. Dan diajakin kamu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, nanti kita buat latar belakangnya kayak gini, tapi dalam bentuk skripsimu. Nah, aku pengen kamu sudah punya gambar aku skripsinya mau ngambil tentang biaya. Aku mau ngambil skripsi tentang apa? Aku mau ngambil skripsi tentang survei di mall, jadi aku ngajak Pak Angga ke mall. Oke, aku ikut, ya kan? Pokoknya kalau boleh-boleh langsung ikut tahu kalau aku yang diajaki. Nah, sampai di sini ku stop.